semuanya, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Guru Garis Lucu. Kalian bagaimana kabarnya semuanya? Sudah lama kita tidak berjumpa karena sudah lama tidak upload video kimia. Kakaknya pemalas. Jadi rencananya kakak kayak punya plan buat ngupload Simak UI tahun 2019 karena Simak UI yang pertama kan 2018 ya. Keburu Simak UI-nya udah terlaksana. Jadi kita pending dulu ya guys. Untuk tahun depan aja ya. Kita bahas Simak UI 2020. Semoga yang udah simak kalian bisa lolos. Yang UTBK tanggal 20 semoga ada kabar baik ya teman-teman. Amin ya Allah. Nah, hari ini ngomong-ngomong kita akan belajar tentang melanjutkan materi kelas 12 kimia tentang larutan elektrolit. Gitu kan ya. Kita udah belajar tentang konsentrasi, kita udah belajar tentang apa itu sifat koligatif. Kok jadi bahas tadi bilangnya bab larutan elektrolit sih, maksudnya koligatif gitu ya. Habis itu sekarang kita mau belajar tentang sifat koligatif tapi untuk larutan elektrolit karena nanti konsepnya berbeda. Jadi yang kemarin-kemarin itu kalian ngebahasnya sifat koligatif untuk larutan non elektrolit gitu ya. Masih ingat non elektrolit sama elektrolit? Itu kalian pelajari pas kalian kelas 10, pas kalian percobaan. Masih ingat gak kalian ada larutan sabun, larutan gula, larutan garam, terus kalian celupin pakai elektroda, terus lampunya ada yang menyala, ada yang tidak. Masih ingat? Itu larutan elektrolit ya. Jadi larutan elektrolit adalah apa? Larutan yang dapat menghantar listrik. Oh, ini udah ada di atas ternyata. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik gitu ya. Kenapa dia bisa menghantarkan listrik? Karena di dalamnya ada ion-ion yang bergerak bebas gitu ya. Nah, siapa aja sih sebenarnya larutan elektrolit itu? Larutan elektrolit itu ada 3. Ada larutan asam, ada larutan temennya asam siapa? Basa, pinter, larutan basa. Dan yang diantaranya kombinasi asam dan basa, hasilnya kalau asam tambah basa jadinya apa? AB. Garam ya, larutan garam. Nah, nanti elektrolit itu bisa elektrolit lemah, bisa elektrolit kuat gitu ya. Kalau elektrolit kuat berarti dia itu dia bisa menghantarkan listrik dengan kuat. Kalau larutan elektrolit lemah berarti dia lemah menghantarkan listriknya gitu ya. Nah, yang termasuk yang kuat tuh siapa sih yang kuat? Yang kuat itu ada yang kuat-kuat asamnya asam kuat gitu ya, asamnya asam kuat, basanya basa kuat. Kalau lemah ya udah berarti asam lemah, basa lemah, sama yang ini juga sama garam ya. Itu lanjut. Nah, sebenarnya apa sih kak bedanya sifat koligatif di larutan elektrolit sama bukan elektrolit? Ini. Jadi, kan kemarin kakak udah bahas kalau larutan kalau sifat koligatif itu hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut dalam si larutan itu, ya kan? Kalau misalkan dia zat terlarutnya sama jumlahnya, berarti nanti sifat koligatifnya sama, gitu kan? Tapi ternyata teman-teman, ketika kamu punya larutan gula yang dia sifatnya non elektrolit, misalkan 1M dengan natrium klorida misalkan sama-sama 1M, otomatis berarti zat larutnya sama. Ternyata nanti hasilnya beda sifat koligatifnya, titik bekunya tidak sama, titik didihnya tidak sama gitu. Kenapa bisa begitu? Karena gula itu sifatnya non elektrolit. Misalkan nih, ini ada
satu cangkir gula gitu ya. Itu gula itu apa rumusnya sih? C6H12O6 kan ya, C6H12O6 misalkan. Ketika dia bentuk di dalam air, itu bentuknya tetap dalam molekul gula. Ini molekul gula gitu ya, molekul gula gitu. Ya udah, gulanya aja 1M ya 1M gitu. Tapi kalau dia natrium klorida atau apa nama itunya bekannya, NaCl ya, Na bergabung sama Cl, kalau kalian larutkan ke dalam air 1M ininya konsentrasinya, NaCl kalau di air dia terionisasi menjadi Na plus sama Cl min. Jadi istilahnya satu molekul itu nanti di air menghasilkan dua partikel, Na plus sama Cl min gitu loh. Jadi sama-sama 1M tapi isinya ternyata nanti tuh lebih banyak si NaCl-nya gitu. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya nanti berarti apa? Dalam konsentrasi yang sama, berarti siapa yang memiliki partikel terlarutnya lebih banyak? Elektrolit ya. Dalam konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki jumlah partikel terlarut yang lebih banyak. Jadi ya inget-inget ya gitu. Jadi misalkan nanti tekanan uap misalkan antara larutan elektrolit dan non elektrolit yang punya konsentrasi yang sama, siapa yang tekanan uapnya paling besar? Kalian harus bisa bandingin. Kalau tekanan uap kan penurunan tekanan uap, ya enggak? Semakin banyak semakin banyak partikel zat larutnya, maka tekanan uapnya juga semakin turun gitu. Berarti nanti kalau elektrolit sama non elektrolit konsentrasinya sama, berarti nanti yang elektrolit punya tekanan uap lebih rendah gitu ya. Kalau titik didih kan kenaikan titik didih, berarti nanti yang elektrolit naiknya lebih banyak walaupun konsentrasinya sama. Paham ya sampai sini ya? Paham kakak? Lanjut kalau udah paham. Nah, ada yang namanya faktor Van Hoff yang mempengaruhi itu bedanya antara elektrolit sama non elektrolit. Faktor Van Hoff ini kalian udah baca bukunya kan ya? Jadi itu dia disimbolkan dengan huruf I kecil. Si I kecil ini dirumuskan sebagai mana kursornya? Where is it? Oh, sorry. I kecil ini dirumuskan 1 plus N-1 kali alfa. Nih ya, ini penting ya, kakak kotakin rumusnya. I itu faktor Van Hoff, 1 ya angka 1, N itu adalah jumlah ion. Sementara alfanya adalah derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi ini kalau dia asam atau basa kuat atau garam itu nanti alfanya kan sama dengan 1. Kalau di soal tidak diketahui alfanya, tidak ditanyakan juga alfanya, berarti dianggapnya dia terionisasi sempurna, artinya alfanya sama dengan 1 gitu ya. Nah, jika alfanya sama dengan 1 guys, kita bisa substitusi ya. Berarti I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Alfanya 1, ganti 1 ya. Berarti kan ini kali ini berarti kan tetap N-1 ya. Nah, ini plus 1 min 1, jadi kan habis. Berarti I-nya sama dengan N, atau I-nya itu sama dengan jumlah ion. Gitu ya. Ini kalau
dia asam kuat atau basa kuat, atau di soal itu nggak ditanyain alfanya dan nggak diketahui alfanya, atau dibilang dia terionisasi sempurna gitu ya. Nah, N itu pasti kan itu jumlah ion. Misalkan nih kakak punya NaCl, dia kan elektrolit ya, berarti kan kalau di air itu terurai menjadi Na plus sama Cl min gitu ya, berarti Na nya 1, Cl nya 1, berarti jumlahnya ada 2, berarti nanti N nya 2 kalau NaCl gitu. Kalau kakak punya CaCl2, berarti terionisasinya berarti berapa? Ca2 plus 2Cl min, berarti Ca nya ada 1, depan angka depannya ya, plus Cl nya ada 2, jadi nanti N nya ada 3, berarti N nya untuk CaCl2 adalah N nya 3 gitu ya. Jadi Ca nya 1, Cl nya 2, jadi 3. Tapi kalau kakak punya asam nitrat atau HNO3, ini berapa kak? Berarti 1, 2, 5. Bukan ya, kalian ionin coba. Kan NO3 itu satu kesatuan, kan jadinya kan H plus sama NO3 min kan. Nah, berarti ini 1 ion, ini 1 ion, berarti jumlahnya ada 2. Nanti N-nya sama dengan 2. Tapi kalau di soal ditanyain alfanya, kalau enggak diketahuin alfanya, kalian masukin ke rumus yang ini. Gitu ya. Ini penting ya teman-teman, kalian jangan lupa. Tuh, sampai sini kita lanjut ya. Nah kak, terus bedanya di mana kak? Itu buat apa kak? Nah, I-nya kalian bandingin. Ini kakak punya tabel yang menunjukkan rumus-rumus sifat koligatif untuk untuk larutan non elektrolit. Yang pertama, penurunan titik beku. Nanti otomatis yang punya zat partikel lebih banyak itu akan turun lebih banyak. Jadi misalkan kakak punya gula 1M sama NaCl 1M, misalkan kalau gulanya itu titik bekunya -1, otomatis gulanya pasti lebih rendah daripada -1, mungkin bisa -2 gitu ya. Kalau larutan elektrolit, non elektrolit kan delta TF sama dengan TF larutan min TF larut, ini juga sama untuk si elektrolit. Bedanya adalah di sini. Kalau si non elektrolit kan cuma delta TF sama dengan M kali Kf atau Kf kali M gitu kan ya. Kalau elektrolit kalian tinggal tambahin I-nya. Jadi delta TF sama dengan Kf dikali M. Nah, tinggal dikali I. Mudah gitu doang. Terus kalau yang ini juga sama, delta TB kan dia cuma KB kali M ya. Kalau kalian tambahin I-nya, berarti KB kalau elektrolit ya, KB kali M kali I. Itu ya. Nah, ini nanti tinggal dimasukin ke rumus yang tadi sebelumnya. Nah, sekarang kalau penurunan tekanan uap, rumusnya kan kayak gini ya. Nah, rumusnya delta P sama dengan XB kali P. Kalau kita pakainya XT ya. Kita pakainya XT, ini pakainya XP. Gitu ya. Nah, kalau sama sebenarnya sama banget, cuma bedanya adalah di fraksi molnya. Kalau yang ini kan kayak gini doang kan ya. Jadi kan kalau XT itu kan NT per NT tambah NP gitu ya, kali P0. Nah, kalau yang zat elektrolit kan nanti yang dia terbelah atau menjadi ionnya itu kan dia zat terlarutnya kan, bukan pelarutnya kan ya. Jadi I-nya itu nempel di mol terlarutnya, yang terlarutnya. Jadi kalau dia larutan elektrolit, maka delta P sama rumusnya cuy. Jadi XT kali P0. Cuma rumus XT-nya agak dimodif sedikit. Jadi NT, nah kali I per NT kali I plus NP gitu. Sama kalau kalian langsung mau nyari tekanan UAP adalah XP kali P0, kalian bikin XP nya berarti NP per NP plus, nah NT nya tetap kali I gitu ya, kali P0 gitu ya. Nah, yang terakhir, kalau kalian punya tekanan osmosis yang awalnya rumusnya adalah P sama dengan MRT, kalian tambahin I doang.
Jadi P sama dengan M R T I gitu ya. Lanjut, cuma tambahin I aja. Nah, udah dijelasin, sekarang tinggal contoh soal. Sekarang kalian coba pause dulu videonya, kalian coba kerjain dulu ya. Bisa nggak? Kalau udah, cocokin. Contoh soal, tentukan titik beku larutan 34,2 gram Al2SO43 dalam 100 gram air jika KF air sekian dan dianggap dianggapnya zatnya terionisasi sempurna. Emang nih elektrolit kah? Iya dong. Al2SO4 apa berarti? Aluminium sulfat adalah garam. Tuh. Mintanya apa sih kak? Tentukan titik beku. Titik beku tuh apa? TF. TF itu rumusnya apa? TF ada kan penurunan ya? Berarti TF 0 min delta TF gitu ya. Nah yang bisa dihitung adalah delta TF nya. Delta TF rumusnya apa teman-teman? Delta TF sama dengan rumusnya KF kali M kali I. Ingat ya, di elektrolit. KF-nya berapa kak? 1,86. M itu apa teman-teman? Masih ingat? GR per MR kali 1000 per P kali I. Nah, I-nya berapa? Al2SO43 berarti ada berapa N-nya? Kan karena dia terionisasi sempurna, berarti I-nya sama dengan N atau jumlah ionnya. Al-nya ada 2, SO4-nya satu kesatuan ada 3, berarti 2 tambah 3, berarti I-nya 5 gitu ya. Udah tinggal dimasukin 1,86 gramnya 34,2. MR nya dicari dulu ya. Al nya 2, Al 27 kali 2 5 4. SO4, S itu 32, O itu 16, 16 kali 4 64 96 ya, kali 3 18, 1 27 28 288. Gimana ini hitungnya? 288 12 1 9 14 3 42 kali 1000 per 1000 habis kali I nya 5. Sorry, ini juga habis ya. Berapa? 10 pangkat min 1 ya kan? 1,86 dikali 0,5, setengahnya berapa cuy? 0,98 ya. Kok 9 apa sih cuy? 93 0,93 derajat Celcius. Ini baru delta TF nya. Berarti kalau tanyain TF, tinggal TF sama dengan TF 0 min delta TF. Air murni membeku pada suhu 0 dikurangi 0,93, jadi minus 0,93 derajat Celcius gitu ya. Gampang ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Berapa gram Na2SO4 yang harus dilarutkan ke dalam 5 liter air agar air tersebut mendidih pada suhu 105,2 dan tekan 1 atm. Diketahui KB-nya sekian dan ratingnya sekian. Oke, kalau sekarang dibalik ya, diketahui titik didihnya. Kalian harus ngitung berapa gram yang harus dimasukin gitu ya. Sama aja, cuma masukin rumus doang ya. Jadi kalian udah diketahui nih TB-nya tuh sekian. TB-nya 105,2 ditanya. Nah, delta TB-nya berarti berapa? Nah, delta TB berarti kan
TB dikurangi TB 0, berarti 105,2 dikurangi air mendidih pada suhu 100 ya. Berarti deltanya atau kenaikannya adalah 5,2 derajat Celcius. Udah ketemu ya. Nah, tinggal dihitung deh. Delta TB adalah rumusnya apa? M kali KB. Nah, Na2SO4 natrium sulfat elektrolit, dia garam, berarti dia punya I. Di sini dia nggak diketahui alfanya, nggak ditanyain juga alfanya, berarti dia nanti langsung masuk ke I sama dengan N. I sama dengan jumlah ionnya. Delta TB nya diketahui nih kak, 5,2, iya masukin 5,2. M itu apa? Masukin ya, GR per MR. MR nya berapa? Na2SO4 langsung dihitung ya, kakak langsung ya. Artinya ini 46, SO4 tadi berapa? 32 tambah 6, 96. Berarti 12 142 ini ya, 142 kali 1000. Ini bentuknya kan liter air ya, berarti dianggapnya kalau liter itu kilo ya, jadi 5 kilo air gitu ya. Kalau pakai 5 kilo mah gak usah pakai 1000, tapi pakainya 1 per 5, KB nya 0,52. I nya berapa? Na2SO4, Na nya 2, SO4 nya 1. Ingat SO4 1 kesatuan, berarti ada 3. Udah, tinggal kamu hitung. Jadi kalau kalian hitung nanti ketemunya 2000 ya, 2600 sekian gitu, gini gak sih gram, gede ya. Jadi untuk menaikkan 5 derajat Celcius kalian harus masukin sekitar 2 kilo garam natrium sulfat ke dalam 5 liter air gitu ya. Paham ya? Kalau udah 2 soal begini mah udah ada gambaran gimana bedanya antara elektrolit sama non elektrolit gitu ya. Sekarang masuk ke contoh soal berikutnya. Apa nih? Larutan asam H3PO4 1M isotonis. Apa nih kak isotonis? Iso itu sama, tonis itu berarti tekanannya sama. Nih, mempunyai tekanan eksplosif sama. Ada dong keterangannya. Dengan larutan 2M pada suhu yang sama. Hitunglah berapa persen larutan H3PO4 yang terionisasi dalam larutan. Jadi asam fosfat ini termasuk asam lemah. Makanya dia tanyain yang terionisasi itu berapa, artinya ditanyain alfanya itu berapa, derajat ionisasinya itu berapa maksudnya gitu. Ya kan dia bilangnya isotonis. Kalau isotonis berarti apinya yang sama, pi-nya sama. Pi itu apa rumusnya? Ini pi untuk si, kan kita bandingin nih antara larutan si asam sama larutan si urea. Mereka sama, asam sama ureanya. Kalau asam rumusnya apa? M R T kali I. Kalau yang urea M RT doang karena dia non elektrolit kalau urea ya. Nah, ini nilai R-nya sama, suhunya kan katanya sama ya, berarti T-nya juga sama, coret. Berarti tinggal M kali I sama dengan M. Si asam hipobromidnya 1M ya. Berarti 1 dikali I-nya kita nggak tahu berapa. M-nya si urea 2M. Berarti I-nya berapa? Berarti I-nya 1 per 2. I-nya berarti 2 ya, 2. Nah, ketemu nih I-nya 2. Terus gimana, Kak? Yaudah tinggal dimasukin ke rumus I, kan kita mau nyari alfa. I itu rumusnya apa, Kakak? I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. I-nya 2. 1 plus H3PO4 ada berapa ion? Hanya ada 3. PO4-nya ada 1. Berarti ada 4. Berarti 4 min 1 kali alfa. Ini ke sana berarti 1 ya. Ini ke sana 1 sama dengan 4 min 1 3. 3 alfa. Berarti alfanya adalah 1/3 atau 30%. Ya enggak sih? Iya benar, 1/3 itu 0,33 itu kan ya.
50%. Sepertiganya pokoknya, alfa itu sepertiga. Biasanya nggak ditanyain dalam bentuk persen juga sih. Kalau persen berarti kalian konversi ke persennya. 33,33 deh ya. Itu ya. Kalau nggak alfanya adalah sepertiga. Begitu ya teman-teman ya. Habis teman-teman, udah paham ya? Paham. Nah, biar kalian lebih paham lagi, buka buku kalian, catatan kalian, buku cetak kalian atau apapun yang kalian punya, atau kalian bisa search soal-soal di internet. Banyak sekali web yang dia menyediakan soal-soal gratis. Contohnya kalian bisa download di favorit adalah di Zenius. Jadi di Zenius itu kalian asal kalian punya akun, kalian bisa download semua soal dari SD sampai UTBK, itu ada semua, dan itu lengkap, kayak ada per babnya gitu loh. Jadi kalian bisa mengeksplor lebih banyak di sana gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sekian. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa yang udah sampai sini belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa kalian like juga, komen juga apa masukannya, dan share ke teman-teman kalian yang lain. Oke? Sekian dari kakak, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye teman-teman. Assalamualaikum.